Ciri-ciri kemudian husnul khotimah itu diantaranya adalah, kalau di kitab ini disebutkan keluar keringat di dahinya, di kitab yang lain ada 3. Keluar keringat di dahi, kemudian keluar air mata di ujung pandangan, berikutnya adalah yaitu di lubang hidung mengembang. Ciri kematian orang yang beriman. Suatu saat jenengan mendapati saudara, pakde, paman, dan yang lain-lain. Lantas hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan hadis mautul mu'min, kematian orang yang beriman, bingarokil jabini, keluar keringat di dahinya. Kematian orang beriman, keluar keringat di dahinya. Masya Allah ya. Besok Anda itu meninggal sebagai orang beriman, berarti keluar keringat di dahinya. Karena ini merupakan tanda ciri dia meninggal membawa kondisi husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, sekarang masuk di bab yaitu husnul khotimah wa su'ul khotimah. Itu husnul khotimah dan juga su'ul khotimah. Dan kalau disebutkan di dalam kitab husnul khotimah itu diambil dari 2 kata. Jadi kan husnul khotimah 2 kata yang digabung, istilahnya idhofah. Husnu dan khotimah. Husnu itu artinya baik, khotimah itu akhir hidup atau penutup. Berarti kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, penutup yang baik. Istilah dalam syariat Islam itu siapa saja yang meninggal ditutup dengan perbuatan yang baik atau perbuatan yang sholih tatkala dia berpulang kembali kepada Allah. Istilah dalam bahasa kita husnul khotimah. Kemudian kalau di kitab disebutkan yaitu alamatu tanda-tanda seseorang itu dijadikan akhir hidupnya dengan husnul khotimah. Artinya tanda-tanda orang meninggal bisa dikatakan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tanda-tandanya disebutkan di dalam kitab. Di tanda-tanda orang meninggal, dia dinamakan sebagai orang yang husnul khotimah. Awal duha yang pertama adalah
Itu mata biqauli la ilaha illallah. Yang pertama, sebagaimana di awal dulu, meninggal dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Panjenengan suatu saat besok meninggal, tatkala ditalkin, kalau sebagaimana di bab yang dulu, panjenengan kemudian bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka Anda termasuk orang yang husnul khotimah. Masya Allah ya, karena tidak semuanya manusia itu bisa. Dan kalau di kitab Imam Al-Qurtubi, ini di kitab Imam Al-Qurtubi itu disebutkan, apabila manusia hendak meninggal, nanti akan hadir majelis atau kebiasaan yang biasa ia lakukan dulu. Jenengane orang mau meninggal, yang namanya orang mau meninggal, nanti tatkala ditalkin atau tatkala dia mau meninggal, nanti hadir kebiasaan yang biasa ia lakukan. Maksudnya adalah kalau ada orang yang sukanya atau hari-harinya dihiasi dengan jogetan dangdutan, ya tatkala mau meninggal hadir seakan-akan seperti itu. Kalau dia memang hobinya mencintai sesuatu, mengumpulkan, mengoleksi benda-benda tertentu, akan hadir pula tatkala meninggal dalam posisi yang seperti itu. Sehingga nek ditalkin, kira-kira bisa orang. Oh, sampean ngaji, sampean ahli ngaji, nanti kalau suatu saat dengan tiap hari di dalam kehidupan dunia ngaji terus, ini kan kebiasaan. Suatu saat tatkala ditalkin, jenengan pun sama, seakan-akan sedang duduk bermajelis taklim. Nek wong ngaji ditalkin kemana kok? Enak, sing ora ngantuk. Sing ora ngantuk. Karena gitu ya, Masya Allah. Nah, hal ini, kenapa kemudian ciri yang pertama adalah dia mengucapkan la ilaha illallah sebagai tanda husnul khotimah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi. Sebagaimana sabda Nabi. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya membahas masalah talqin. Kata Rasulullah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya dia membaca la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi siapa saja yang nanti akhir hidupnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga, sekaligus termasuk orang yang mendapatkan gelar husnul khotimah. Masya Allah ya. Kemudian sekarang yang kedua. Yang kedua adalah yahruju, keluar keringat di dahinya. Keringat di dahinya keluar. Ini kalau di kitab yang lain ya, kalau di kitab ini tidak ada. Di kitab yang lain ada 3 dalam masalah bab yang nomor 2. Kalau di kitab yang lain itu disebutkan keluar keringat di dahinya, keluar air mata dari ujung pandangannya. Yang ketiga yaitu lubang hidung mengembang. Kenek nang kitab Tadkirah, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau di sini hanya disebutkan yaitu keluar keringat di dahinya. Panjenengan lihat orang mau meninggal, begitu dia meninggal kemudian lantas keluar keringat di dahinya besar-besar, maka ini merupakan tanda kematian seorang mukmin. Wah, Masya Allah ya. Jenengan terus tanya, kenapa bisa sampai keluar air keringat di dahinya, tidak di tempat lainnya? Karena posisi orang mau meninggal itu badan ke bawah sudah tidak bernyawa, yang ada bagian dari sini ke sana, sehingga tatkala kemudian menahan rasa sakit sakaratul maut, maka kemudian keringat terkumpul di dahinya besar-besar. Lantas kemudian kenapa dia menangis? Di kitab Tadkirah disebutkan menangis itu karena haru, karena dikasih tahu oleh malaikat maut tatkala hendak mencabut nyawanya, malaikat maut datang kemudian berkata, Allahu yakra'u, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, yakra'uka, dia Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepadamu assalama, selamatan. Sehingga sampean kalau satu saat dari malaikat maut meninggal,
untuk kabar berita dari malaikat maut, dapat salam dari Allah, keselamatan untukmu. Kayak apa senangnya? Nah, makanya dia terharu. Karena saking terharunya, dia menetes air matanya. Enggak. Kemudian saking nelangsane atau saking sedihnya, saking air matanya tumpah, biasanya diikuti oleh hidung yang mengembang. Sampai suatu saat ngisuk dan bojone nek nangis mincak-mincak kayak. Lalu ya, jeruk duit sama kan ya. Kan ya, kan diikuti oleh itu. Makanya kalau di kitab yang lain dalam bab yang nomor 2, ciri-ciri kemudian husnul khotimah itu diantaranya adalah, kalau di kitab ini disebutkan keluar keringat di dahinya, di kitab yang lain ada 3, keluar keringat di dahi, kemudian keluar air mata di ujung pandangan, berikutnya adalah yaitu di lubang hidung mengembang. Ciri kematian orang yang beriman. Suatu saat jenengan mendapati saudara, pakde, paman dan yang lain-lain. Lantas hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan hadis mautul mu'min, kematian orang yang beriman, bingarokil jabini, keluar keringat di dahinya. Kematian orang beriman, keluar keringat di dahinya. Masya Allah ya. Besok Anda itu meninggal sebagai orang beriman, berarti keluar keringat di dahinya. Karena ini merupakan tanda ciri dia meninggal membawa kondisi husnul khotimah. Kalau disebutkan di dalam kitab, riwayatnya diriwayatkan dengan Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, manabihi itu dari ayahnya. Ketika beliau berada di Khurasan, dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Lantas kemudian didapati saudaranya yang sedang sakit itu tatkala menjelang ajalnya dalam keadaan berkeringat di dahinya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, pada saat dia berada di Khurasan, Irak kalau sekarang. Nah, tatkala kemudian beliau berada di sana menjenguk saudaranya yang mau meninggal. Tatkala kemudian dijenguk, didapati saudaranya itu nampak keringat yang besar-besar, yaitu di dahinya. Lantas kemudian dia berkata, Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, mautul mu'min bil ngarokil jabin. Sungguhnya kematian orang beriman itu ditandai dengan keluar keringat di dahinya. Ini sebagai tanda kematian orang yang beriman. Berarti tidak ada tanda-tanda itu bahaya ya. Bahaya. Kalau disebutkan di kitab Tadhkirah, tandanya kan ada 3 dalam poin ini. Keluar keringat di dahi, air mata di ujung pandangan, kemudian yaitu hidung, lubang hidung yang mengembang. Kadang-kadang cirinya ada 3 sekaligus, kadang-kadang cuma ada 1. Yang pasti orang beriman meninggal dengan tanda ciri diantaranya seperti itu, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu mata fil laili wan nahar, meninggal pada malam dan siang hari, fi yaumil Jumat, pada hari Jumat. Meninggal pada malam, siang hari, di hari Jumat. Masya Allah ya. Nah, ini ada sedikit sedikit satu pembahasan di bab ini. Kadang-kadang kita mendapati seperti ini masalahnya. Ada dulu orang tidak pernah sholat, dia tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah, dan tidak ada yang lainnya. Tapi kemudian dia tatkala meninggal di malam Jumat, dia meninggal di hari Jumat atau tatkala di siang harinya, maka ulama berpecah belah terhadap masalah itu. Yang pertama berpendapat, ya dia tetap sebagai orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena taubat manusia ditutupnya tatkala nyawa sampai di tenggorokan. Boleh jadi mungkin dia
sebelum nyawa sampai di tenggorokan, dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya orang bahagia. Masya Allah ya. Karena dohir hadisnya seperti ini. Riwayatnya dari Abdullah bin Amr. Dohir hadisnya ini. Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Rasulullah SAW, "Ma min muslim yamutu yawmal jum'ati aw laylatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Kalimatnya seperti itu. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari fitnah kubur. Kalimatnya seperti itu. Karena kalimatnya seperti ini, maka kemudian ada dua pembahasan. Satu menyebutkan ya, dia tetap sebagai husnul khotimah, dijaga dari azab kubur, sekalipun dulu tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, boleh jadi sebelum dia meninggal dia bertobat. Tapi pendapat yang kedua dikritisi oleh pendapat yang kedua. Kalimat di dalam bahasa hadis Rasulullah, kalimatnya ma min muslim, ma tidaklah, min dari muslim, seorang muslim. Jenengan sedikit ditakoni, muslim, siapa itu muslim? Sekarang kalau saya tanya kepada jenengan, apakah muslim itu orang yang tidak pernah menjalankan sholat? Muslim bukan? Orang pernah puasa, orang pernah ibadah, muslim bukan? Nah, oleh karena itulah meninggal pada hari Jumat ini adalah seorang muslim, artinya menunaikan apa yang memang diperintahkan oleh Allah dan dia terhindar dari dosa yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka barulah dia kemudian masuk di dalam kategori hadis ini. Kalau seperti ini kan, kalau makanya kemudian Rasulullah kan membatasi mamin muslim. Sekarang pertanyaannya gini, Yun Sebu, kalau ada orang yang notabene bukan agama Islam meninggal di hari Jumat, termasuk di sini bukan? Nah, segi pertanyaannya, kalau dia Islam di KTP, lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, sholatnya mungkin pernah tatkala sholat id, meninggalnya sewidak tahun, sehingga terhitung dheweke sholat 120 kali pada posisi sholat Idul Fitri sampai Idul Adha tok. Ki muslim loh. Muslim loh. Nah, makanya kemudian pendapat yang kedua mengkritisi pendapat yang pertama. Kalau saya pribadi idem lah, wallahualam biswab, mau meninggal sih. Yang pasti kalimatnya mamin muslim. Kalau saya agak lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Lebih cenderung kepada pendapat yang kedua karena kalimatnya mamin muslim. Lantas alasannya kenapa pendapat yang kedua berkata seperti itu? Sekarang panjenengan lihat surat Yunus ayat 90-91 tentang kisah kematian Fir'aun di Laut Merah. Jenengan lihat di dalam surat Yunus ayat 90-91, di sana kan menyebutkan terkait masalah kisah kematian Fir'aun. Dalam ayat itu disebutkan, tatkala yaitu Nabi Musa menyeberang laut bersama Bani Israel, kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan permusuhan dan peperangan dan kebencian, hendak membunuh orang Bani Israel dan Nabi Musa. Maka tatkala mereka tiba di tengah-tengah lautan, maka kemudian mereka ditenggelamkan semuanya. Kalimat yang terakhir, dan tatkala Fir'aun tenggelam, dia kemudian berkata, dia menyebutkan Fir'aun mau tenggelam, mau meninggal, dia berkata, amantu, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalimatnya amantu, aku beriman dengan Tuhan yang dituhankan oleh Nabi Musa. Dengan kata lain,
dia akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi tidak ada sejarah dari semua kelompok kaum muslimin, entah itu golongan apapun, yang menyebutkan Fir'aun meninggal husnul khotimah. Anak, jenengan pernah mendengar orang yang kemudian menyebutkan bahwa Fir'aun meninggal husnul khotimah? Enggak ada. Ya, oleh karena itulah hadis ini dan dimasukkan ke dalam bab itu. Makanya di dalam hadis ini mamin muslim, harus seorang muslim. Muslim diantaranya adalah dia mendirikan sholat. Itu seperti itu. Ciri-ciri ini diantaranya muslim itu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada hadis Nabi. Nabi kan ngomong perbedaan antara muslim dan kafir itu adalah tariku sholati, meninggalkan sholat. Anda tatkala ditanya hadis ini cukup jelas sekalipun tidak dijelaskan. Perbedaan seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Dengan kata lain, nek muslim pasti sholat, kalau bukan muslim berarti dia tidak sholat. Nah sekarang anak wong ninggal orang sholat, siapa gue? Jadi gue maksudnya berarti kalau saya pribadi agak lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Wallahualam bisawab terkait masalah itu. Karena di dalam hadis ini dia meninggal pada hari Jumat, maka Allah menjaganya dari azab kubur. Masya Allah ya, bisa mendongeng sampean kalau hari Jumat besok, ya Allah mudah-mudahan aku meninggal tatkala di hari Jumat. Ini hati-hati, nek dong apa sakitin Jumat, bok langsung meninggal gitu. Oh langsung dikabulkan untuk jajal. Siap, nggak apa-apa ya, siap ya, sampean siap, siap lah. Bojone sampean sih nggak siap kayak. Masya Allah. Dan berikutnya